Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pesantren Ramadan digital atau virtual melalui Google Meet. Walaupun kali ini jumlah yang baru yang gabung baru sedikit ya. Kemarin baru ketemu dengan Ibu di pesantren Ramadan digital juga sudah nyampe 60, tapi sekarang baru nyampe 25. Tapi bagaimanapun harus kita mulai, jadi kita mulai aja. Kalau kemarin hari Selasa jadwalnya yaitu tentang Al-Quran dan hadis, kalau Rabu materinya yaitu tentang fikih yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Tasdik Ismail. Yang kalian sama-sama sudah menyaksikan tayangannya, kalau tidak di Google Meet sudah di-upload di YouTube channelnya SMA Negeri 1 Sindangwangi. Jadi kalau kalian sedang nggak ingin mencari informasi terkini atau uploadan yang ada dari Mansi, kalian bisa cari channelnya di SMA Negeri 1 Sindangwangi. Dalam penjelasan minggu lalu tentang fikih, ibadah, dan syariah sudah dijelaskan pengertian masing-masing fikih, ibadah, dan syariah. Yang punya catatannya bisa dilihat lagi di apa pengertian fikih, apa pengertian ibadah, dan apa pengertian syariah. Menyegarkan kembali saja yang sudah disampaikan minggu lalu, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum Islam dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Jadi gini ya, ibadah, dijelaskan lagi kemudian ibadah itu apa? Yaitu melakukan perbuatan untuk mencari ridho Allah. Jadi perbuatan apa saja, kalau memang Allah ridho, itu termasuknya ke dalam ibadah. Nah, fikih ini nanti mengkaji atau ilmunya tentang menerangkan tentang hukum syariat Islamnya dalam menjelaskan kegiatan ibadah tersebut. Hukumnya apa, kemudian termasuk juga syariatnya, cara-caranya. Contoh, misalnya puasa sudah dibahas dari kemarin ya. Kalau puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Dalam fikih juga kemudian dijelaskan cara-caranya. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, cara melaksanakannya, dan yang membatalkan kemarin untuk kajian-kajiannya. Sama ibu juga menyimak, bukan cuma anak-anak mengapa tadi di SMA Negeri 1 Sindangwangi aja ya, kita ibu juga belajar dan sama dengan kalian ibu juga menyimak, jadi ibu tahu materi-materi yang kemarin disampaikan. Kemarin terakhir ibu menyimak lagi pertemuan minggu lalu pertanyaan dari Ananda Nurhalilah kelas 10 MIPA 2 kalau tidak salah, yang menanyakan tentang apa perbedaan ibadah mahdhoh dan ghair mahdhoh. Oke. Materinya masih dalam perjalanan, tapi kita bisa bahas dulu pengertian ibadah mahdhoh dan ghair mahdhoh. Ibadah mahdhoh adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, dan kadarnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui tentang ibadah itu kecuali melalui penjelasan Allah dalam Quran atau penjelasan Rasulnya. Gimana bisa dipahami? Ibadah mahdhoh adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, dan kadarnya telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui tentang ibadah ini kecuali melalui penjelasan Allah dalam Quran dan penjelasan Rasulnya. Contohnya gini, puasa. Kita tahu Allah menyuruh kita untuk puasa, dan dari kemudian penjelasan ilmiah
penelitian ilmiah diketahui bahwa puasa itu banyak manfaatnya. Tapi kita terima bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah ini di bulan Ramadan sebanyak 1 bulan yang dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kita tidak tahu kenapa, apa sih alasannya Allah, kenapa puasanya harus sebulan penuh, kenapa puasanya seharinya hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita hanya menerima sesuai dengan perintah Allah seperti itu, waktunya sudah Allah tetapkan, caranya juga seperti itu sudah tetapkan, dan kadarnya juga sudah, tapi kita uh, tidak mengetahui hal yang lain karena Allah tidak yang tadi tidak memberitahukannya kenapa puasanya 30 hari, kenapa puasanya seharinya seperti itu dan lain-lainnya. Itu contoh. Halo anak-anak, maaf ya tadi terputus jaringannya. Bisa kita lanjutkan, sudah bisa didengarkan kembali. Oke. Kita lanjutkan tadi tentang ibadah mahdoh ya. Tadi barusan disampaikan tentang sholat. Kenapa gerakannya harus takbir dulu, kemudian berdiri dulu, ruku dulu, kan kita tidak tahu alasan-alasannya. Kita laksanakan memang sesuai dengan keterangan yang Allah dan Rasulnya berikan, keterangan Allah dalam Al-Quran dan keterangan Rasul dalam hadis sunnah Nabi. Itu bukan hanya perkataan aja ya, bukan, tapi juga perbuatannya Nabi juga termasuk sunnahnya, merupakan penjelasan dari ibadah makhluk juga. Nah, tidak akal kita tidak menjangkau ke arah sana, kita paling bisa hanya memperbincangkannya aja, dan mungkin Allah Maha Tahu. Jadi mungkin bisa. Halo, ya, yang kita perbincangkan misalnya tentang puasa aja ya. Kemudian kita tahu bahwa puasa itu dengan dari subuh terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum, dan ada sahur serta berbuka. Ada syariat seperti itu ya. Tidak terus-terusan, tidak sampai jam 9 malam dan lainnya. Kita tahu kemudian penelitian dari ilmu kedokteran bahwa itu akan menyebabkan tubuh kita sehat. Atau gerakan-gerakan sholat tadi juga yang ruku dan sujud. Ya. Kemudian diperbincangkan apa sih manfaatnya. Ternyata dari segi kesehatan memang melancarkan peredaran darah seperti itu. Kalian bisa membaca kajian-kajian yang seperti itu di yang terbaru saat ini, tapi tetap kita serahkan pada Allah. Allah yang Maha tahu tentang ibadah tersebut, kenapa kita melakukan, kenapa kita caranya harus begitu gitu ya. Sementara ibadah ghairah sekarang yaitu segala bentuk amal kegiatan yang tujuannya untuk mendekati Allah. Benar-benar cuman pengen dekat sama Allah, pengen mencapai ridhonya gitu. Tapi tempat dan waktunya tidak diatur secara rinci sama Allah. Contoh yang paling gampang, belajar kamu bisa sambil duduk. Duduknya nggak mesti di kamar, di ruang tamu, di ruang belajar, di bawah pohon, di luar, di mana aja juga bisa. Nah, belajar ini diperintahkan oleh Allah, ada dalam Al-Quran, dan Nabi juga ada hadisnya banyak tentang belajar ya. Ada tentang ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Itu juga berarti kewajiban kita untuk belajar. Jadi untuk ibadah mahdoh sama ghair mahdoh yang kemarin minggu yang lalu ditanyakan oleh Nur Khalillah sudah jelas ya. Untuk yang mahdoh tadi waktu, kadar, tempat, segalanya sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita tidak mengetahui hal yang lain tentang tersebut kecuali hanya dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara untuk yang ghairah mahdoh, tujuannya kita benar-benar hanya melakukan perbuatan baik supaya Allah sayang dan ridho, beribadah itu ya, tapi tidak ditentukan secara rinci sama Allah harus bagaimana. Contoh-contoh yang lain tadi selain belajar ada infak, sedekah, berzikir, tolong menolong. Nah itu termasuk ke dalam ibadah ghairah mahdoh. Tidak ada aturan harus, walaupun nanti misalnya dalam belajar ada Allah suka yang suci, berarti kita sebelum belajar juga kemarin kan sudah dibahas ya, ada lebih baik kita dalam keadaan suci, berarti dalam keadaan berwudu. Atau infak dan sedekah juga ada ada tangan kanan lebih
sementara tangan kanan memberi, tangan kiri di belakang tidak melihat, itu juga ada, tapi tidak menjelaskan kunci apakah harus duduk, apakah harus berdiri, ataukah banyak orang, ataukah berapa besarnya, seperti itu. Nah, itu yang ibadah kuliah rumah dong. Gimana? Mau ada yang ditanyakan lagi tentang itu? Nurholilah ada enggak ya sekarang? Kemarin yang nanya ini Nurholilah kalau nggak salah. Belum ada ya? Tapi ya sama aja ya, kita sama-sama belajar. Oh, udah ada. Ada Bu ya. Gimana? Kita berbincang dulu sebelum materinya datang. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang penjelasan minggu lalu? Tadi sudah disegarkan sama Ibu. Yang dibahas minggu lalu atau materi setiap hari Rabu yaitu tentang fikih, ibadah, dan syariah. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dan kelas, kemudian langsung ke pertanyaannya. Atau bisa lewat chat, ada nggak nih yang di chat? Belum ada juga. Kalau belum ada, karena tadi sudah waktu awal ya, Ibu sudah menyegarkan tentang ingatan tentang minggu lalu, tentang pengertian fikih, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum dalam syariat Islam dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Kita bahas itu dulu sekarang sebentar. Tahu semua pasti kalau hukum dalam Islam cuma ada 5 ya. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ibu ingin menampilkan tayangan yang Ibu suka sekali isinya. Coba ya kita presentasikan di sini. Ada nggak Pak? Ada ya. Sebenarnya suaranya ada nggak? Suaranya ada? Menjadi sahabat. Allah sayang kita dengan kata pesan. Apa yang boleh, mana yang tidak boleh. Lakukan saja yang lebih tinggalkan. Jangan tinggalkan saja yang dilakukan. Lakukan saja yang tinggalkan saja yang dilakukan. Tidak berlebihan. Kita semua ikuti aturannya. Allah sayang kita. Sampai mana saja yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang wajib lakukan saja, yang ditinggalkan. Yang haram tinggalkan saja, semua dilakukan. Lakukan saja, yang perlu tinggalkan saja. Yang tidak bolehkan, sedikit yang berlebihan. Sudah ya dengerinnya. Bisa cari di YouTube. Mengenal hukum dalam Islam, kartun Dodo dan Samil. Suka sekali Ibu dengan lagu-lagu seperti ini. Membangkitkan gairah untuk beribadah juga, kemudian mengingatkan kita sama Allah juga, kemudian belajar. Ya sambil memang kita suka kan dengerin musik, banyak yang suka dengerin musik, tapi lebih baiknya kalau musik-musik seperti ini yang kita dengarkan supaya jadi pengingat untuk kita juga.
Uh, di tayangan tadi ya, hukum dalam Islam ada haram, ada wajib dulu, yang kemudian sunnah, haram, makruh, dan jangan di ya, sorry. Kemudian mubah. Sama tayangan gambarnya juga ya. Oke, sampai situ dulu. Allah memberi kabar hidup akan bahagia bila kita semua ikuti aturannya. Itu juga ada dalam Al-Quran ya. Banyak tentang ulaika lagi tentu. Yang Al-Baqarah ayat 6 kalau nggak salah. Ladina amanu ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah itu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berada dalam petunjuk dari Allah, berarti mengikuti aturannya Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang bahagia. Bahagia itu bukan ketawa, tersenyum aja, tapi bahagia itu apa ya? Dari dalam dirinya memang ada rasa yang luar biasa, ketentraman seperti itu. Kalau kita mengikuti aturan Allah yang wajib, kita teruskan lagi. Jadi ada aturannya sama Allah sudah ditentukan. Ada yang harus, ada yang tidak boleh, ada yang boleh-boleh saja. Bagian. Nah, untuk tayangan tadi yang wajib lakukan saja, janganlah ditinggalkan. Tadi ada gambarnya sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ini ada yang assalamualaikum, ada yang mau bertanya atau gimana? Tidak ada yang nyala lagi ya Pak? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, barangkali ada yang ingin menyelang dengan menyampaikan sesuatu, silahkan. Ya ada? Nah, kita lanjutkan ya. Salat yang 5 waktu yang wajib, karena salat itu bukan hanya yang 5 waktu aja, ada juga salat yang hukumnya sunnah. Tadi yang wajib lakukan saja, jangan ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan adalah berdosa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk yang mukallaf sudah dibebani oleh Allah untuk melakukan kewajiban, atau dalam artian sudah balik di sini, sudah dikenai pahala dan dosanya atas setiap perbuatan yang dilakukan. Ibu harap seluruh putra putri, anak-anak ibu ini semuanya tidak pernah lalai meninggalkan sholat subuhnya, bangunnya sebelum subuh sudah bangun, kemudian sholat subuhnya, terutama yang laki-laki berjamaah di masjid. Nah, itu adalah ibadah kita juga pada Allah. Tadi kan kita masih nyambungnya dengan itu dan ibadah. Hukumnya di sini kita bahas. Cara-caranya dipelajari lagi kalau tidak tahu cara sholat. Kemudian bacaan-bacaan sholatnya kalau tidak tahu dipelajari lagi. Sedikit-sedikit mendekatkan diri sama Allah supaya kita mendapat ridhonya dan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan lagi dengan yang haram. Nah, yang haram di situ ada makanan-makanan yang diharamkan ya. Ayam goreng. Sebentar, saya teruskan dulu aja. Yang haram ini tadi sudah ada sosis dari daging babi, kemudian ada bangkai, ada itu makanan-makanan yang diharamkan. Tapi perbuatan juga sebetulnya ada yang diharamkan.
di tayangan yang kedua, yang lagu yang keduanya, yang bait yang keduanya itu ada yang menimbang dengan bukan timbangan yang benar, tidak jujur dalam menimbang. Nah, itu juga termasuk haram, tidak boleh ya. Nah, dilanjutkan ya. Uh, yang sunnah juga lakukan saja, walaupun kalau tidak dikerjakan tidak dosa, tapi kalau dikerjakan kan tetap pahala. Jadi mendingan kerjakan aja kalau hukumnya memang sunnah. Misalnya kalau sunnahnya tidak dikerjakan, kita tidak berdosa. Tapi kan kalau dikerjakan dapat pahala. Jadi kerjakan saja. Setiap kebaikan yang kamu dengar ada hadisnya, ada aturan, ada di dalam Qur'annya, tanya tentang berpakaian, kemudian makan dan minum, kulu washrobu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau kebaikan seperti itu kerjakan saja. Kalau memang bisa dikerjakan. Walaupun tidak berdosa jika ditinggalkan. Dan yang makruh juga tinggalkan saja. Walaupun kalaupun dia dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan malah berpahala, itu yang makruh. Sementara yang tadi yang sunnah boleh dikerjakan tapi jangan berlebihan. Salah satunya contohnya tidur yang dibahas dulu ya, kayak kemarin apa lagi. Kalau tidur itu boleh tapi jangan berlebihan. Minta tolong kalau memang tidak ingin menyampaikan sesuatu atau ini suaranya tolong dimatikan ya. Kecuali kalau ingin bertanya atau ingin menanggapi atau berkomentar, silakan. Silakan. Siapa yang tadi mau berbicara? Oke. Begitu. Sebenarnya hukum dalam Islam untuk satu kasus ibadah itu nanti ada ilmu usul fikih juga ya. Bagaimana hukum tersebut diperoleh, bagaimana caranya ngambil dari mana saja. Tapi asal hukum juga bisa berubah sesuai dengan kondisi. Misalnya tidur bisa jadi sunnah, bisa jadi tidur itu mubah, bisa jadi makruh kalau dikerjakan berlebihan, bisa jadi sunnah kalau memang sekarang lagi puasa dan kemudian memang butuh untuk tidur. Atau yang lainnya misalnya makan dan minum juga asal mulanya hukumnya mubah bisa jadi wajib kalau memang harus makan, kalau nggak makan bisa meninggal gitu. Wajib makannya juga. Jadi hukum-hukum dalam Islam secara pokoknya dibagi pada 5 tersebut. Ada hukum asal, kemudian ada hukum juga yang bisa berubah karena keadaan. Itu bahasannya dalam bahasan ilmu fikih dan usul fikih. Kita simak lagi satu tayangan ini, masih yang ini maksudnya dihabiskan aja sambil kalian lihat gambarnya mana termasuk yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram dan sudah tayangannya dihentikan dulu. Mana itu balik ke yuk. Kita berhenti berbagi. Selesai.
Ya, dari tadi ibu ngomong aja sendirian. Gantian sekarang. Barangkali ada yang ingin berpendapat, berkomentar dengan apa yang ibu tadi barusan jelaskan, atau ada kesalahan yang ingin kalian koreksi boleh, atau bertanya, nanti kita tanya jawab. Silakan. Kasih yuk. Halo. Ya, gimana? Nggak ada. Waduh, sedih banget ini ibu. Ngomong sendirian, sedih dengerin nggak? Bu. Ya. Saya mau tanya. Enggak. Udah ada di chat, Bu. Oh, di chat. Siapa namanya, kelas berapa? Namanya Alia. Oh, ini dari Nurholilah lagi ya. Kalau seandainya nggak sengaja minum, itu puasanya gimana? Atau enggak, maksudnya enggak, insya Allah. Enggak, kalau nggak sengaja. Semua yang sifatnya sengaja, lupa, atau lagi apa ya, hilang ingatan sejenak gitu, sebentar. Nggak apa-apa, diteruskan puasanya. Tapi jangan pura-pura lupa. Nah, pura-pura lupa itu yang nggak boleh. Kalau tidak sengaja minum, malah makan. Minum jus 1 gelas, makannya 1 piring, nggak sadar lagi puasa. Selesai habisnya baru ingat, aduh lagi puasa tadi tuh, terusin aja. Itu yang ibu pernah dengar ya. Oh, apalagi baru cuma seteguk atau itu. Pas ingatnya lagi minum ya, berarti ya udah berhenti langsung. Pas ingatnya lagi setengah makan, berhenti berarti langsung udah tinggalkan. Puasanya diteruskan. Ya. Ada lagi di chat yang nanya? Nggak ada ya? Puas nggak Nurholilah? Puas. Makasih, Bu. Sama-sama ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau berbicara tentang hukum dalam Islam yang berkaitan dengan fikih ya, kalau didengar oleh kalian dengar ada banyak perbedaan, asal sifatnya tidak mutlak, masih bisa diterima, itu biarkan saja seperti itu. Terutama kaitan yang benar-benar tidak bisa diperdebatkan itu dalam rukun Islam yang misalnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu harus Tuhan kita Allah, Muhammad Rasulnya Allah, itu kita bersaksi seperti itu rukun Islam kan, itu kita Muslim, tidak diperdebatkan itu nabinya, nggak boleh ada yang ngaku nabi, ada yang itu berarti yang selain dari itu mutlak bukan ke syariat kita. Kemudian sholat wajib itu juga nggak boleh diperdebatkan, sholat wajib memang 5 waktu itu wajib waktunya seperti itu. Tapi kalau yang bisa berbeda mungkin nanti dari sholat sunnah, misalnya yang sekarang kita sehari-hari kerjakan sholat taraweh dan witir ya, ada jumlah rakaatnya berapa, nah itu bisa perbedaannya diterima, bisa diperdebatkan. Oke, sekian dari bukan sekian, pematerinya sudah datang, jadi Ibu kan sini sambil nunggu tadi katanya sudah perjalanan ya. Jadi kita mulai aja dengan materi yang akan tampil, yaitu yang akan menyajikan materi tentang fikih ibadah dan syariah lanjutan dari minggu kemarin. Pak Tasbih, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yaumil. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali, kita bisa bertatap muka
Mohon maaf sebentar ya, ini tidak jelas. Ini enggak ya. Mohon maaf ada gangguan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Puji syukur alhamdulillah kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita pada hari ini bertemu kembali dengan saya untuk melanjutkan materi pertemuan pada minggu yang lalu. Mohon maaf saya terlambat karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan alhamdulillah ya tadi sudah separuh waktu disampaikan oleh Bu Lela. Ya. Anak sekalian, materi hari ini kita akan lanjutkan tentang fikih ibadah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam ibadah. Bapak ingat ada pertanyaan terakhir ya, nanti kita jawab tentang ibadah mahdah dan garu mahdah ya. Nanti di akhir mudah-mudahan sempat kita bahas tentang ibadah mahdah dan garu mahdah. Pada hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang ibadah, terutama bagaimana ibadah yang baik menurut fikih, ya. Bagaimana suatu persembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara orang melakukan satu kegiatan ibadah, ya. Cuman yang menjadi persoalan adalah bagaimana seseorang itu melakukan ibadah agar sesuai dengan syariat. Jadi kalau kita berbicara fikih, maka kita berbicara hukum Islam, kita berbicara tentang syariat. Maka ketika berbicara tentang hukum Islam, kita akan berbicara tentang cara ibadah yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, ibadah itu sesuai dengan apa yang kita Bapak sampaikan pada pengertian ibadah secara semantik bahasa maupun nanti ada secara etimologi, bahwa yang namanya pengertian ibadah itu adalah suatu proses ketaatan. Suatu proses ketaatan, suatu proses penghambaan dan penyembahan. Disitulah kita betul-betul harus dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di situ juga kita dilakukan proses penyembahan diri. Secara terminologi atau secara syarah, ibadah itu kan mempunyai arti bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah melalui lisan, melalui perbuatan yang nyata dengan cara merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang kita cintai, yang kita ridhoi, ya. yang kita cintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Oleh karena itu, pemahaman ibadah itu dalam pelaksanaannya harus sesuai faedah atau sesuai syariat kita. Lantas bagaimana suatu syarat ibadah seseorang itu bisa diterima? Ini. Kita meyakini bahwa di dalam surat Az-Zariyat yang ayatnya kurang lebih seperti ini, artinya ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Ya. Wa ma khalaqtul jinna illa insana illa jinna wa insana illa
liya'budun ya. Jadi kita di situ jelas bahwa ada syarat yang harus kita laksanakan ya di dalam melaksanakan ibadah. Syarat yang pertama bagaimana agar ibadah kita itu diterima? Tentunya yang pertama kita harus ikhlas karena Allah semata. Ya. Bagaimana cara ikhlas ibadah kita karena Allah semata? Syaratnya adalah kita ibadah harus bebas dari syirik besar dan kecil. Ini merupakan konsekuensi dari apa? Dari dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dan dari konsekuensi apa yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Karena di situ kita menyatakan proses penghambaan harus ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik. Yang pertama. Kedua, ibadah itu selain ikhlas, yang kedua harus ittiba. Ya, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat. Jadi konsekuensi dari kelas kita mengucapkan la ilaha illallah dan konsekuensi irtiba ketika kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, yaitu merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sana disampaikan bahwa Muhammad Rasulullah, ya, bahwa Nabi adalah utusan Allah. Kita dituntut wajib taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah yang diada-adakan. Ya, ingat ya. Jadi harus ittiba. Jadi ikhlas ibadah itu dan ittiba. Kalau kita melaksanakan ibadah, itu berarti kita mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan ibadah kita itu, ya kita harus ikhlas. Harus memasrahkan diri sesuai dengan pengertian ibadah tadi. Ada alasan seseorang untuk melakukan ibadah. Ya, ada alasan. Yang jelas alasan utamanya kita sebagai umat yang sudah diperintahkan untuk selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena memang kita sebagai manusia itu diciptakan untuk ibadah sebagaimana firman Allah yang disampaikan dalam surat Az-Zariyat 56. Nanti surat berikutnya Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk membaca, ya. Oke. Alasan seseorang untuk melakukan ibadah atau alasan manusia harus melakukan ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi surat Az-Zariyat yang sudah Bapak bacakan. Yang kedua, ada pengertian bahwa ibadah itu harus merupakan suatu tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah. Ya, silakan siap-siap. Kalian yang siap nanti silakan buka surat Ibrahim. Ya, ayat 7. Silakan nanti siapa yang mau baca surat Ibrahim ayat 7, alasan seseorang melakukan ibadah yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kita pun punya konsekuensi bahwa kita sudah berjanji dengan Allah. Kalian silakan untuk baca. Nah, yang surat keduanya QS Al-A'raf ayat 172. Ya, Bapak ulang yang
Pertama tentang bahwa kita itu ibadah sebagai tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau baca nanti surat Ibrahim ayat 7. Kemudian bahwa kita punya konsekuensi janji dengan Allah. Silakan yang mau baca di surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Seperti biasa ya, nanti Bapak akan catat dan seperti minggu kemarin Bapak punya catatan 2 dita ya, 2 dita yang sudah membaca ayat suci Al-Quran. Ya. Nah, yang sekarang silahkan. Ya. Ya, yang siap. Ya. Kemudian ada lagi alasan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tugas yang harus ditanamkan oleh setiap manusia yang sudah ditugaskan kepada para rasulnya, kepada umatnya melalui rasul. Ya. Jadi ibadah itu merupakan tugas yang harus ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Jadi kita tadi dari konsep kita ibadah ya dengan pemahaman ikhlas dan ittiba, karena ittiba kita harus sesuai tuntunan Rasulullah, maka berikutnya ittiba ini disyariatkan di dalam surat An-Nahl ayat 36 ya. Bahwa di situ Allah sudah menanamkan setiap perintah ibadahnya itu kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada para umatnya. Yang berikutnya, karena kita tadi ikhlas tadi, juga Allah sudah mensyariatkan dalam kalimat la ilaha illallah dan 2 kalimat syahadat tadi, itu bahwa Allah satu-satunya tempat untuk disembah karena dia maha kuasa. Nah, silakan ini surat yang keempat yang siap itu At-Talaq ayat 12 ya. Maaf di sana Bapak salah menulis bukan 17 tapi ayat 12 At-Talaq. Yang terakhir, alasan seseorang harus melaksanakan ibadah. Bahwa Allah di sana sudah menjelaskan, ya, Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 15, yang artinya aku benar-benar takut akan ajab hari besar, yaitu hari kiamat yang akan menghadapi, yang akan dihadapi oleh kita. Ya. Ajab di akhirat itu yaitu sudah diberitahu di dalam An-Nahl bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya bahwa kita harus benar-benar takut akan ajab hari besar kita, yaitu ajab hari terakhir kita jika kita mendurhakai atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti di surat Al-An'am ayat 15. Baik, itulah alasan perlunya ibadah. Jadi ada 6 alasan. Silakan tadi surat-surat tadi yang sudah Bapak sampaikan, siap-siap yang mau membaca ayatnya ya. Membaca ayat suci Al-Qurannya. Pertama, surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian An-Nahl ayat 36. At-Talaq ayat 12. Dan Al-An'am ayat 15. Ya. Mohon maaf nih Bapak tidak mendengar, nanti sebentar tes. Untuk bisa mengecek suara kalian. Ya, mungkin harus ganti earphone dulu sama operator.
Bentar ya. Belum ada. Belum ada yang ngomong ya. Ya, sebentar kita ganti aja barangkali supaya terdengar interaksinya tadi. Ya. Oke, adik saya yang mendekat. Mudah-mudahan nyampe ya. Ya. Suara Bapak sudah terdengar ya? Oke, silakan yang siap membaca ayat-ayat tadi ya di dalam alasan kita perlunya melaksanakan ibadah. Ada yang mau? Silakan. Ini speakernya semua lagi ditutup semua ya. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Kita punya waktu 5 menit lagi. Ya, insya Allah nanti seperti biasa ya, nanti akan Bapak catat dan kita akan buat bonus di akhir kegiatan ya. Door prize ya. Kalau door itu kan berarti pintu ya. Halo ya. Iya, Pak. Dia silakan. Aduh, tidak terdengar nih, belum terdengar sama Bapak. Halo? Mohon maaf, belum terdengar Pak Operator. Belum. Ya, halo, ya, silakan. Ya. Speaker saya. Ibrahim ayat 7 ya, Pak? Halo. Bentar ya. Kalau dari sini aja. Halo. Halo. Tes. Udah ada. Halo, sama ini juga tidak ada. Halo. Oke, sudah masuk ya, sudah masuk. Oke, silakan Tia. Tia mau baca surat apa? Ayat berapa? Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Ya, silakan Tia. Ya, itu tentang alasan ya untuk melaksanakan ibadah, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah atas diciptakannya kita sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah. Silakan. Halo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, artinya kurang lebih ya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan,
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Subhanallah ya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan Ya, berkah ya. amin, amin ya rabbal alamin. Dan berkah buat yang membacakannya dan mendapatkan pahala, dan yang mendengarkannya mudah-mudahan dapat diamalkan ya. Oke, di dalam surat Ibrahim di situ jelas bahwa ketika kita melakukan satu proses penghambaan secara utuh dalam ibadah, maka Allah sudah menjanjikan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Jika kita melaksanakan ibadah dengan penuh syukur dan kita meyakini dengan secara betul-betul, maka Allah menjanjikan akan memberikan nikmat yang lebih. Tapi jika kita mengingkari, maka pasti itu azabnya akan berat kepada kita. Baik, sepertinya ada yang baca ayat berikutnya. Bapak beri kesempatan satu lagi ya. Ada 3 menit. Siapa itu? Ada yang sudah mengacungkan tangannya? Mati lagi. Oke, ada? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Wiwin ya? Perkenalkan, saya Wiwin Widaningsi dari kelas 11 MIPA 1. Wiwin Widaningsi 11 MIPA 1. Silakan Wiwin, mau baca surat apa? Surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172 tentang kita perlunya ibadah karena apa dasarnya? Di dalam surat Al-A'raf 172 ya. Ya, bahwa kita punya konsekuensi janji untuk taat kepada Allah. Silakan, Nak Wiwin, silakan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah ya, sadaqallahu adil. Terima kasih Wiwin, mudah-mudahan mendapatkan pahala ya atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baik, anak sekalian, sekaligus nanti kita closing aja untuk ya nanti oleh Ibu Lela ya. Terima kasih tadi siapa ya sama Wiwin nanti yang sudah membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sebetulnya masih banyak materi yang disampaikan tentang ibadah ini. Nanti Bapak sudah meminta ke operator untuk silakan dibagikan materinya ya, karena Bapak sudah buat dalam bentuk presentasinya. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan buat kalian. Mohon maaf, Bapak sekali lagi Bapak sampaikan atas kekurangan materinya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat pengalaman lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan meninggalkan dulu ruangan Google Meet ini. Masih ada, alhamdulillah, terima kasih Pak Tasik yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan paparan materi yang disampaikan oleh Pak Tasik menambah keimanan kita sama Allah juga ya, ibadah kita juga tambah meningkat kualitas dan kuantitasnya.